I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah kejadian sebelumnya, Felgreen yang udah nggak bisa apa-apa ternyata membodohi Veldora. Rasa sakit atas kekangan sebelumnya itu sangat luar biasa. Bahkan rasa sakit seperti itu nggak pernah dirasakan oleh Veldora sebelumnya. Dan efek rasa sakitnya bahkan sampai membuat tubuh Veldora nggak lagi bisa digerakkan. Dan kita akan ngebahas sedikit tentang peluru Kamikaze Ballet. Sebagai peluru yang hanya bisa dilepaskan 1 hari sekali, itu merupakan peluru terkuat dari kekuatan Raja Eksekusi yang merupakan skill ultimate dari Kondo. Bahkan diketahui, serangan itu sejujurnya pernah menghancurkan cloning dari Felgreen. Seperti yang kita tahu, menghancurkan True Dragon itu mustahil, karena harusnya nggak ada ras yang lebih kuat dari True Dragon. Tapi sepertinya dunia saat ini memang benar-benar telah berubah. Tepatnya setelah Velda Nava tiada, ada banyak ras-ras lain yang punya kekuatan setara sama True Dragon, atau setidaknya kekuatan kehancuran yang cukup setara. Meski sebenarnya Kondo tuh nggak punya energi sebanyak True Dragon, tapi efek pelurunya aja yang kuat banget. Dan seperti sebelumnya, Veldora nggak nyangka bahwa kakaknya bakalan berbuat curang kayak gini. Namun bukannya malah panik, Veldora pun tetap santai dan berkata di dalam hatinya, sejujurnya ini sakit sekali. Saat ini aku nggak lagi bisa berbuat apa-apa. Yang aku bisa lakukan hanyalah menunggu Rimuru. Veldora pun saat itu nggak takut akan mati, karena Veldora yakin banget selama ada koridor jiwa, Veldora pasti bisa hidup kembali. Soalnya Rimuru dan Veldora punya satu koridor jiwa, yang artinya selama Rimuru masih hidup, gak mungkin ada yang bisa memusnahkan Veldora. Begitu juga sebaliknya. Namun ternyata harapan gak berjalan seindah itu, karena tepat saat itu Kaisar Rudra pun udah muncul di sana. Kaisar Rudra pun saat itu langsung melepaskan kekuatan dominasinya untuk mulai mendominasi kehendak dari Veldora. Awalnya Veldora merasa biasa aja karena menganggap itu nggak mungkin bekerja. Tapi sayangnya dominasi Rudra terlalu kuat. Saking kuatnya dominasi dari Rudra, Veldora pun jadi takut kekuatan Rudra bakal berdampak pada Rimuru. Meski Veldora sebenarnya ceroboh, dan meski Veldora nggak mau merasakan rasa sakit, tapi bagi Veldora, kehadiran Rimuru lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Dengan kata lain, Veldora sebenarnya sedang melindungi Rimuru, dan berdasarkan analisa dari skill ultimate Veldora sendiri, satu-satunya pilihan saat ini adalah dengan membiarkan koridor jiwa terputus. Meski itu harusnya bisa membuat Veldora terbunuh, tapi dirinya nggak keberatan selama Rimuru baik-baik aja. Dan kata-kata terakhir dari Veldora sempat tersenyum dan berkata, sisanya aku serahkan padamu sahabatku Rimuru. Dan tepat setelah kata-kata itu, Veldora pun langsung tenggelam dalam kegelapan. Di sisi lain, Rimuru saat itu langsung kehilangan sabarnya. Murka Rimuru nggak lagi terbendung seperti sebelumnya. Bahkan rasa sakit kali ini berbeda dari kematian Sisyon.
Rimuru saat ini khawatir banget sama Veldora karena Veldora adalah teman pertama yang dia temui juga. Tepat setelah Rimuru menyadari bahwa koridor jiwa tidak terhubung lagi. Gak ada lagi akal sehat di dalam pikirannya. Rasa sakit pun mulai merusak seluruh jiwa Rimuru. Rimuru gak mau kehilangan sahabatnya Veldora. Bahkan demi mencapai tujuan itu, Rimuru akan melindungi Veldora dan rela membantai dan menghancurkan semua musuhnya sendiri. Karena Rimuru lagi dalam mode murkanya, Rimuru pun saat itu berkata kepada mereka tuh gak memerlukan peluang kemenangan apapun. Seolah Rimuru udah yakin banget peluang kemenangannya adalah 100%. Meski sebenarnya peluang kemenangan yang bisa dideteksi Raphael di bawah 25%. Melihat tuannya yang saat itu udah marah banget, Benimaru pun langsung bertanya, "Tapi tuanku, bagaimana cara kita lepas dari penjara Felgreen ini?" Di sini, Raphael pun terus meminta maaf sama Rimuru karena dirinya gagal memperkirakan pergerakan dari musuh. Namun yang dikatakan Rimuru malah berbeda. Rimuru hanya berkata, "Gak masalah, kita akan keluar dari sini dan mematahkan semua kepala musuh. Saat ini Veldora telah jatuh ke tangan Rudra, jadi aku mau pembantaian. Bantailah semuanya untukku. Persembahkanlah kemenanganku." Mendengar ucapan itu, semua yang ada di sana pun berkata, "Siap tuanku." Mereka pun kemudian bertanya apa yang akan Rimuru lakukan ketika mereka melaksanakan pembantaian. Rimuru pun menjawab dirinya akan mengambil kembali Veldora dengan tangannya dan melawan 2 True Dragon sekalipun. Loveless yang mendengar itu pun bilang sama Rimuru, "Tapi untuk keluar dari sini saja sangat mustahil." Namun analisa Raphael saat ini telah selesai. Rimuru pun saat itu langsung melepaskan spaceship dan menuju ke arah Veldora dengan sangat murka. Dan gak perlu lama-lama, pada akhirnya Rimuru pun langsung sampai ke medan perang. Tepat di depan mata Rimuru, terlihatlah perang besar yang udah pecah. 2 ras True Dragon pun mengamuk di medan perang. Itu adalah Felgreen dan Veldora. Dan ada kapal angkatan dari Rudra yang telah mengisi tempat itu. Di sini, Raphael terus berkata bahwa ada peringatan bahaya yang sangat besar, yang berarti tidak ada peluang menang yang bisa dideteksi. Tapi Rimuru tetap nggak peduli dan berkata, "Lakukan saja sesuatu." Raphael pun kemudian menjawab, "Dimengerti tuanku, tindakan terbaik untuk saat ini adalah dengan memanggil para iblismu ke tempat ini." Rimuru pun berkata, "Aku tahu kalian masih kelelahan, tapi Testarossa, Ultima, dan Carrera, aku mau kalian bergerak untukku. Apakah bisa?" Testarossa yang mendengar itu pun menjawab, "Tentu tuanku, apapun untukmu." Ultima juga berkata, "Tidak ada masalah tuanku, perintahlah aku sesuka hatimu." Carrera juga menjawab, "Jika tuanku yang meminta hal itu, bagaimana mungkin aku berani menolak?" Melihat kehadiran Rimuru saat itu, Letnan Kondo pun dengan cepat langsung menembakkan peluru pada Rimuru yang bahkan kecepatannya mencapai puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Rimuru pun tiba-tiba berkata, "Berikan aku pertahanan." Mendengar itu, Raphael pun langsung bertindak dan melepaskan pertahanan mutlak dari skill ultimate Raja Perjanjian Uriel. Bahkan Raphael saat itu juga memberitahu hasil analisanya. Tapi sayangnya Rimuru masih gak mau mendengarkan apapun. Rimuru pun kembali merentangkan tangannya dan berkata, "Keluarlah pasukan iblisku." Seketika, gerbang penciptaan pun langsung terbentang di langit dengan aura hitam pekat. Pasukan iblis Legiun Hitam pun langsung berkumpul di tempat itu. Diablo saat ini ternyata juga telah mengirim beberapa iblis untuk melindungi kota. Dan saat itu, semua iblis yang keluar dari gerbang pun langsung berlutut menyembah kehadiran Rimuru. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, satu-satunya sosok yang pernah disembah iblis sebanyak ini tidak lain adalah Rimuru.
Testarossa Ultima dan Carrera pun tahu bahwa tuannya saat ini lagi dalam mode serius. Tapi mereka pun saat itu meminta maaf karena sebelumnya nggak mampu menahan Felgreen. Mereka pun meminta maaf karena ketidakbergunaan mereka. Tapi Rimuru malah berkata, "Tenanglah saja, hal yang kalian lakukan semuanya telah benar. Aku bangga pada kalian, jadi serahkan saja sisanya padaku. Dengarkan aku Raja Iblis Rimuru akan memberikan kekuatan lagi pada kalian. Tapi ada satu pantangan yang gak boleh kalian lakukan. Aku melarangmu Testarossa Ultima dan Carrera untuk tertidur. Kalian harus berevolusi seperti layaknya Diablo dan patuhi perintahku." Testarossa Ultima dan Carrera berkata, "Tentu saja tuanku. Segalanya akan sesuai sama keinginanmu. Kami hanyalah alat untuk menciptakan tujuan indahmu." Setelah mendengar kata-kata itu, Rimuru tanpa pikir panjang pun langsung memberikan 100.000 jiwa pada mereka. Rimuru pun berkata, "Kuizinkan kalian mengamuk, berikan mereka kematian, ledakan segalanya, dan musnahkan apapun. Tunjukkanlah kiamat yang bisa pasukanku lakukan. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian patuhi. Jangan sampai ada yang mati. Dan jangan berani maju untuk menghalangi jalanku membebaskan Veldora. Perintah ini mutlak dan tidak bisa diganggu oleh siapapun." Diablo yang mendengar itu pun langsung bertanya, "Tapi tuanku, apa yang akan kau lakukan jika menghadapi 2 True Dragon sendirian?" Rimuru pun menjawab, "Itu bukan urusanmu. Apakah kau mendengar perkataanku sebelumnya, Diablo? Bahkan jika itu dirimu, jika kau berani mengganggu jalanku, kau juga akan jadi makananku. Dan yang ku mau saat ini, diamlah dan patuhi saja aku, Diablo." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.